Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Khalila Umah dengan NIM 2523010 dari kelas PTIK 2A. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu menyelesaikan ujian akhir semester dengan pembelajaran organisasi dan arsitektur komputer. Adapun tema yang saya ambil di sini yaitu Direct Memory Access atau yang disingkat dengan DMA. Pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai definisi, lalu cara kerja, struktur, dan yang terakhir yaitu sistem pengeluaran atau yang dikenal dengan input dan output. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari DMA. DMA dalam bahasa Indonesia dikenal dengan akses memori langsung. Singkatnya yaitu DMA. Pengertiannya yaitu teknologi yang memungkinkan perangkat keras mentransfer data antara perangkat itu sendiri dan memori tanpa melibatkan unit pemrosesan pusat atau yang dikenal dengan CPU. DMA meningkatkan kinerja sistem dengan memindahkan tugas transfer dari data CPU sehingga CPU dapat fokus pada operasi penting lainnya. Secara sederhana, DMA bertindak sebagai pengontrol lalu lintas untuk data yang masuk dan keluar dari memori. DMA mengelola transfer secara efisien sehingga membebaskan CPU untuk tugas yang lebih kompleks. Mekanisme ini secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kecepatan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu cara kerja. Cara kerja DMA ini terbagi menjadi 8 dan masing-masingnya akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu inisiasi. Inisiasi merupakan langkah pertama dalam pemrosesan DMA. Inisiasi merupakan operasi transfer data antara perangkat tanpa melibatkan CPU secara terus-menerus. Saat perangkat perlu mengirim atau menerima data dari memori, perangkat akan memulai permintaan DMA. Selanjutnya yaitu permintaan. Ketika perangkat periferal perlu mentransfer data ke atau dari memori, perangkat tersebut mengirimkan sinyal permintaan DMA ke pengontrol DMA. Sinyal ini menunjukkan bahwa CPU tidak diperlukan untuk operasi transfer data khusus ini. Selanjutnya yaitu arbitrase. Bila beberapa perangkat perlu mengakses memori secara bersamaan, pengontrol DMA menengahi permintaan tersebut guna memastikan pemanfaatan sumber daya sistem yang efisien. Selanjutnya yang keempat yaitu penguasaan bus. Dalam proses ini, perangkat yang mendukung DMA mengambil alih kondisi bus sistem untuk mengelola transfer data secara independen dari CPU. Yang kelima yaitu akses memori. Setelah pengontrolan DMA mendapatkan kendali atas bus sistem, ia dapat langsung mengakses memori tanpa melibatkan CPU. Yang keenam yaitu transfer data. Setelah pengontrolan DMA mengendalikan bus, pengontrol tersebut memulai pergerakan data aktual antara perangkat dan memori. Yang ketujuh yaitu penyelesaian dan penghentian. Setelah transfer data selesai, pengontrol DMA memicu instruksi untuk memberitahu CPU. Yang terakhir yaitu pelepasan kendali bus. Setelah transfer data selesai, pengontrolan DMA melepaskan kendali bus sistem. Langkah ini penting karena memungkinkan perangkat lain mengakses bus untuk operasi mereka sendiri tanpa gangguan dari proses DMA. Selanjutnya struktur DMA. Bisa dilihat pada gambar struktur DMA. Yang di atas yaitu memori atau RAM, yaitu menuju ke stroke yang mana terdapat isinya data, instruksi, dan alamat. Stroke menuju memori RAM yaitu program data. Ke bawah kita lihat menuju CPU yaitu program data, alamat. CPU menuju RAM yaitu data, instruksi, dan alamat. Selanjutnya dari CPU ke DMA yaitu instruksi data, alamat periferal, alamat memori. DMA menuju CPU yaitu data, instruct. Selanjutnya yaitu DMA menuju modul I/O yaitu instruksi data, alamat periferal. Modul I/O menuju DMA yaitu data, instruct. Selanjutnya modul I/O menuju external device yaitu data, instruksi. External device menuju data yaitu data. Beginilah gambaran dari struktur DMA. Selanjutnya yaitu teknik masukan dan pengeluaran atau biasa kita kenal dengan input dan output.
Sistem I/O dan modul I/O adalah singkatan dari input dan output, dan modul I/O adalah perangkat yang menghubungkan jaringan sensor, pengontrol, aktuator, dan perangkat atau pemancar lain, serta mengkomunikasikan pengukuran tentang keadaan suatu proses. Input dapat berupa data, informasi, atau sumber daya masuk ke dalam sistem. Proses dapat mencakup aktivitas transformasi atau operasi yang dilakukan pada input. Output dapat mencakup hasil produk atau hasil yang dihasilkan oleh proses. Input dan output dilafalkan dengan I/O, yaitu menjelaskan operasi, program, atau perangkat apapun yang mentransfer data ke atau dari yang komputer. Perangkat I/O yang umum mencakup yaitu printer, hard disk, keyboard, dan mouse. Kita bisa lihat dari misalkan kita membuat file, setelah itu kita keluarkan file yang berupa software itu menjadi hardware menggunakan printer. Dan banyak lagi alat-alat yang mendukung untuk teknik masukan dan pengeluaran ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat memberikan manfaat, terutama terhadap diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.